I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Menentukan informasi penting dalam teks sejarah. 1. Pengertian teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah adalah naskah atau narasi yang mengandung unsur sejarah. Dalam teks cerita sejarah ada beberapa unsur fakta, seperti tokoh, waktu, nama tempat, dan peristiwa kejadian sejarah tersebut. Yang kedua, ciri-ciri teks cerita sejarah. 1. Menampilkan latar masa lalu. 2. Disajikan secara kronologis atau runtut. 3. Berbentuk teks cerita ulang. 4. Sering menggunakan konjungsi temporal. 5. Isinya berupa fakta, dapat berupa fiksi dengan latar cerita berupa fakta. 3. Jenis cerita sejarah. 1. Teks cerita sejarah berdasarkan fakta sejarah. Yang kedua, teks cerita sejarah berdasarkan fiksi. 4. Informasi penting dalam teks cerita sejarah. Informasi penting dalam teks cerita sejarah juga merupakan unsur pembangun. Unsur pembangun tersebut ada 2, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Kedua unsur tersebut mempengaruhi isi cerita sejarah. 1. Informasi dalam teks cerita atau novel sejarah. Langkah-langkah menemukan informasi penting dalam teks cerita sejarah meliputi: yang pertama, membaca teks cerita atau novel sejarah secara saksama. Yang kedua, mengidentifikasi pokok isi dalam cerita teks atau novel sejarah. Yang ketiga, mencatat pokok-pokok isi dalam teks cerita atau novel sejarah. Yang kedua, membangun teks cerita sejarah. Unsur pembangun teks cerita sejarah dibedakan menjadi unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik unsur membangun isi cerita sejarah, sedangkan unsur ekstrinsik yaitu unsur pembangun cerita sejarah dari luar. Nah, di sini contohnya seperti keadaan masyarakat waktu itu atau waktu unsur sosial waktu peristiwa terjadi saat itu. Nilai dalam teks sejarah. Cerita sejarah menceritakan kehidupan pada masa lampau, baik berhubungan dengan peristiwa sejarah maupun berlatar waktu sejarah. Nilai-nilai yang ditemukan dalam teks sejarah dapat dikonversi atau diubah ke bentuk cerita lain. Yang pertama, menentukan nilai-nilai dalam teks sejarah. Nilai dalam teks sejarah dapat ditentukan dengan langkah berikut. Yang pertama, membaca cerita dalam teks sejarah dengan saksama. Yang kedua, menelaah pembuatan tokoh dalam cerita. Yang ketiga, menentukan nilai yang terkandung dalam cerita. Yang kedua, yaitu menyimpulkan nilai yang terkandung dalam bahasa sendiri. Nilai-nilai sejarah, nilai-nilai kehidupan dalam teks sejarah. Di antaranya yaitu: yang pertama, nilai moral religius. Kedua, nilai budaya. Yang ketiga, nilai sosial. C. Menelaah kebahasaan teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah mempunyai kebahasaan bahasa sendiri. Penggunaan diksi yang menarik dari pengarang menjadi faktor penting penyampaian cerita sejarah. Jika diksi yang digunakan tepat, cerita yang disajikan akan enak dibaca dalam kutipan teks cerita sejarah tersebut. Misalnya, pengarang menyisipkan peribahasa bahasa Belanda untuk menarik minat pembaca. Selain itu, pengarang menyesuaikan dengan isi cerita yang berlatar belakang masa penjajahan Belanda. Berikut ciri kebahasaan teks cerita sejarah. 1. Keterangan. Keterangan adalah fungsi kalimat yang mudah berpindah posisi. Keterangan berfungsi memberi informasi tambahan dalam suatu kalimat dalam teks cerita atau novel sejarah. Keterangan dapat mempertegas baik tokoh maupun latar kejadian peristiwa. Keterangan memiliki ciri-ciri khusus. Keterangan bukan unsur utama kalimat. Keterangan dapat terletak pada bagian awal, tengah, dan akhir, kecuali
antara predikat dan objek. Keterangan mempunyai beberapa jenis sebagai berikut. A. Keterangan tempat, berfungsi menerangkan tempat kejadian ke dalam teks cerita sejarah. B. Keterangan waktu, berfungsi menerangkan latar waktu kejadian dalam teks cerita sejarah. C. Keterangan alat, berfungsi menandai alat yang digunakan untuk melakukan sesuatu. D. Keterangan tujuan, berfungsi menerangkan tujuan dari suatu tindakan. E. Keterangan cara, berfungsi menerangkan cara yang dilakukan untuk melakukan sesuatu. F. Keterangan penyerta, berfungsi menerangkan penyerta dalam sebuah kalimat. G. Keterangan perbandingan, berfungsi membandingkan dua aspek baik yang sama maupun berbeda. H. Keterangan sebab, berfungsi menerangkan alasan terjadinya suatu kejadian. 2. Kata sifat. Kata sifat adalah kata yang menerangkan nomina atau kata benda. 3. Bahasa kias. Bahasa kias adalah penyimpangan penggunaan bahasa oleh penutur dari pemahaman bahasa yang dipakai sehari-hari. Penyimpangan bahasa standar atau penyimpangan makna suatu kata atau serangkaian kata agar memperoleh beberapa arti khusus atau efek khusus. Makna kias biasa terdapat pada makna simbolik dan ungkapan. A. Makna simbolik. Dalam teks cerita sejarah, penulis atau pengarang sering menggunakan simbol-simbol dalam penulisan teks cerita sejarah. Simbol yang digunakan penulis tersebut mempunyai makna sendiri. Simbol tersebut dapat memaknai oleh pembaca. Membaca dapat mengaitkan simbol-simbol tersebut dengan konteks cerita. Makna simbol tersebut pasti berhubungan dengan konteks peristiwa yang diceritakan dalam teks cerita sejarah. B. Ungkapan. Ungkapan merupakan salah satu bahasa kias yang sering digunakan dalam penulisan novel sejarah. Lengkap, bahan adalah sekelompok atau kata atau gabungan kata yang menyatakan makna khusus yang makna unsur-unsurnya sering menjadi kabur atau mempunyai makna baru. Beberapa contoh teks cerita sejarah, ada Pangeran dari Timur, ada Sang Keris, dan Ken Arok. Untuk cerita yang lainnya bisa kalian cari aja di Google, di Gramedia, atau di toko-toko buku, atau di aplikasi-aplikasi membaca yang lainnya. Terima kasih.